Salam jumpa, Ibu Bapa, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Sesaat lagi kita akan mendengarkan renungan harian dari Romo David Lemewu MGR. Mari kita siapkan hati dan selamat mendengarkan. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku, sabda yang hidup, terang bagi jalanku. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini bacaan kita diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 8 ayat 26 sampai dengan 30. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya Ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini kita mendengar bacaan yang cukup unik dan mungkin tidak mudah untuk dimengerti. Bagaimana dikatakan bahwa kita berdoa dalam Roh yang membantu kita dalam kelemahan kita. Kalau Anda seperti saya, mungkin Anda pernah merasakan bagaimana sulitnya dan jatuh bangunnya kehidupan doa, kehidupan rohani kita. Kadang atau mungkin lebih sering kita jatuh dan tidak memenuhi komitmen kita dalam berdoa. Atau mungkin pun kita tidak punya komitmen apa-apa. Kita berdoa kapan kita rasa kita perlu saja. Dan kalau diukur-ukur, mungkin tidak banyak juga doa kita. Pagi ini saya melihat beberapa survei tentang bagaimana umat Katolik, kehidupan umat Katolik berdoa, dan saya mendapatkan sebuah survei di Amerika yang tidak begitu menunjukkan bahwa banyak dari saudara-saudari kita yang Katolik di Amerika, dan mungkin juga berbeda di Indonesia atau dimanapun kita berada, yang mempunyai kehidupan doa yang cukup stabil. Ya, kadang mungkin di sana hanya 30% yang setiap minggu pergi ke gereja. Hanya 50% yang berdoa secara pribadi, ya, seminggu sekali. Jadi sedikit sekali. Padahal dikatakan bahwa Tuhan membantu kita dalam kelemahan kita. Kemungkinan besar kita tidak berdoa karena kita tidak merasa atau sadar akan betapa lemahnya kita dan merapuhnya kita, sehingga kita tidak merasa membutuhkan Tuhan. Jadi biasanya orang yang berdoa lebih banyak adalah orang yang merasakan bahwa dia itu lemah dan dia membutuhkan bantuan Tuhan. Di sini kata membantu itu hanya muncul 2 kali di seluruh perjanjian baru. Yang satu ada di sini, di mana Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Yang kedua ada di kitab Lukas, di mana Marta mengatakan kepada Tuhan Yesus, "Tuhan Yesus, suruhlah saudariku Maria untuk membantu aku
karena aku sangat kesulitan dengan segala kesibukanku untuk melayanimu. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, Marta, Marta, engkau sibuk akan banyak hal, tapi hanya satu saja yang penting, dan Maria itu sudah mendapatkannya dan itu tidak akan diambil daripadanya, yaitu berdiri di bawah kaki Yesus dan mendengarkan, berdialog bersama Dia. Jadi kadang kita meminta Tuhan untuk membantu kita dalam segala kesibukan kita, padahal yang dibutuhkan adalah kita menghabiskan waktu bersama Dia dan berdoa. Kita mungkin tidak tahu bagaimana kita berdoa, atau kita merasa mungkin hanya untuk orang-orang yang kuat saja yang bisa doanya panjang. Kita melihat Tuhan Yesus yang begitu luar biasa selalu berdoa setiap pagi, bahkan setelah kecapean melayani hari sebelumnya, atau nabi-nabi, Nabi Elia atau Nabi Musa yang luar biasa berdoa. Tapi di sini dikatakan bahwa Roh membantu kita berdoa karena kita tidak tahu caranya berdoa. Kalau kita melihat contoh dari misalnya Nabi Musa saja, ya, Nabi Musa di kitab Deuteronomi bab 3 dikatakan bahwa dia meminta Tuhan untuk bisa masuk ke tanah perjanjian, tapi dia tidak tahu apa yang dia minta dan itu bukan kehendak Allah. Dia tidak diperbolehkan untuk masuk ke tanah perjanjian, hanya melihatnya saja. Bahkan Nabi Elia yang sebegitu hebatnya meminta Tuhan untuk membakar korbannya, dan dia membunuh semua nabi-nabi palsu, Nabi Baal sampai 400, tapi akhirnya dia dikejar-kejar dan dia kecapean dan dia berdoa, Tuhan ambillah hidup saya karena saya sudah tidak tahan lagi. Dia tidak tahu apa yang dia doakan dan itu bukan yang diinginkan Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus sendiri yang begitu perkasanya dengan segala mukjizat kesembuhan, waktu di Taman Getsemani dia berdoa, Tuhan ambillah cawan ini, tapi bukan kehendakku melainkan kehendakmu. Dia tidak tahu apa persisnya kehendak Tuhan karena keinginannya dan permohonannya adalah supaya cawan ini diambil daripadanya. Kita lihat dia di kayu salib, tapi dia berserah, dia berdoa di dalam roh, di dalam kelemahannya, di dalam kemanusiaannya, dalam kerapuhannya. Kita pun diundang juga untuk mengundang Roh Kudus agar berdoa dalam kelemahan kita, sehingga segala keluh kesah kita, hal-hal yang tidak bisa kita ekspresikan, kita katakan dengan kata-kata, belum merasa puas, belum merasa kita didengarkan. Tetapi kita melalui saat kita mengundang Roh Kudus untuk berdoa, menguatkan kita, membantu kita dalam kelemahan kita, jiwa kita akan dipuaskan. Karena kita terdiri dari jiwa dan juga dari roh. Bahkan mungkin bukan hanya perasaan saja, karena roh mungkin tidak ada perasaannya. Jadi dalam roh kita berdoa, ekspresi-ekspresi yang kita tidak bisa ekspresikan dalam bahasa manusia yang sangat terbatas, itu diekspresikan oleh Roh Kudus kepada Allah Bapa. Sungguh kita punya Allah yang luar biasa, Allah yang membantu kita saat kita lemah dan tidak mampu berdoa lagi, saat kita membutuhkan Tuhan dan sendiri dan kita tidak tahu apa kehendak Tuhan. Kita punya Roh Kudus yang membantu kita agar kita bisa sampai ke Allah Bapa dan didengarkan doanya. Saat kita mempunyai kehendak yang tidak sama dengan kehendak Tuhan, Roh Kudus membantu menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Allah Bapa yang mungkin sulit untuk kita terima, tetapi adalah untuk kebaikan kita. Karena dikatakan di sini Santo Paulus mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yang dikatakan di sini dipanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita dipanggil untuk mengikuti Kristus, mengikuti Dia sampai kepada kayu salibnya, dan itu tidak mudah. Tapi panggilan itu juga, dengan panggilan itu kita akan dibenarkan
Dan saat kita dibenarkan, kita akan dimuliakan. Walaupun jatuh habis-habisan di kayu salib, tapi Yesus yang dimuliakan oleh Allah Bapa, kita pun juga akan mendapatkan bagian di kemuliaannya. Dan kita mulai dengan membiarkan Roh Kudus bekerja, membantu, dan berdoa melalui roh dan jiwa kita. Semoga nama Tuhan Yesus dimuliakan.